kalau mau mulai usaha, 2 kali sepengalaman saya aja ya. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan pikirin terlalu banyak ide. Nah, memikirkan terlalu banyak ide itu halangan untuk kita buka usaha. Contohnya ini gimana, apakah laku atau enggak, ini konsepnya kayak gimana, itu terlalu panjang. Sebenarnya sih kebanyakan itu dari orang-orang terdekat ya. Contohnya kayak yang ngapain sih, udah ada ijazah, belajar aja gitu. Ngapain ngambil hal-hal receh, apa itu gimana. Itu kebanyakan dari orang terdekat sih. Hal-hal yang kayak gitu. Halo, nama saya Julian, saya tinggal Cumi Bakar. Lokasinya di depan perumahan Royal Living Sepatan, di seberangnya. Kalau teman-teman yang di sekitar Sepatan, Paku Haji, Kedaung, bisa mampir ke sini. Buka dari jam 4 sampai jam 10 malam atau jam 11 malam. Bang, ini nama jajanannya apa sih, Bang? Nama jajanannya Cumi Bakar. Sebenarnya ini inspirasinya sih dari Thailand street food ya. Nah, jadi mulai populer di Indonesia itu sekitar tahun 2017. Ini proses pembakarannya sampai kayak gimana? Sampai benar-benar angus apa gimana? Sebenarnya enggak sih. Ini kan sebenarnya udah cumi udah matang ya. Oh, udah matang. Ya, udah kita marinasi dari rumah. Terus di sini tuh kita cuman ngeluarin biar lebih smoky aja gitu. Oh, gitu. Jadi udah dimarinasi dari rumah, Bang ya? Ya, udah dimarinasi dari rumah. Baru di sini kita bakar aja buat biar ya namanya kan cumi bakar kan. Jadi biar lebih smoky aja gitu. Nah, kalau ini apa nih, Bang? Bumbu apa ini? Yang ini saus pedas manis. Saus pedas manis. Ya, yang di sebelahnya ini saus pedas. Ini saus pedas manis, ini saus pedas. Ya. Jadi ada 2 rasa ya? Ada 2 rasa. Cuma sih selama ini buka, ini paling favorit sih. Pedas manis paling favorit. Oh, yang ini best sellernya ya? Ya. Lepas itu kan? Nah, ini stok buat hari ini ya? Ya. Stok Ini untuk harga yang ini berapa, Bang? Tadinya sih ada yang tadi itu 15.000, ini 20, ini 25. Ini 20. 15.000 udah habis, terus yang ada sate-satean juga 10.004 ya, 5.002. Kalau bakso 5.001. Oh, kebetulan udah mau habis juga nih ya? Ya, ini yang 5. 20 sisa 1, yang 25 sisa 3. 3. Oke. Jadi pilih yang mana? Yang 25 aja. Yang 25 ya. Ini dikasih apa nih? Nah, di sini kita masukin ke bumbu dulu ya. Ya, ini pembumbuan pertama. Ini kalau boleh tahu komposisinya apa aja, Bang? Komposisinya sih sebenarnya ini kecap asin, terus apa namanya air jeruk, sama ada rempahnya juga kayak daun salam, terus ada air serai, sama apa namanya apa tuh asam jawa. Asam Jawa. Iya. Lengkap ya. Kalau modal sih sebenarnya apa ya? Tergantung ya. Ya. Tergantung dari konsepnya mau kayak gimana gitu. Kalau konsep yang sederhana kayak gini sih sekitar 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta. Ya, 7 sampai 8 juta itu udah termasuk dapat bahan cumi juga. Dan termasuk sama bahan baku ya itu ya? Ya, bahan baku cumi. Sebelum jualan aktivitasnya ngapain, Bang? Kenapa? Sebelum jualan aktivitasnya ngapain? Saya pelaut, Bang. Oh, pelaut. Ya, saya pelaut. September kemarin karena mau nikah, turun dari kapal, terus coba-coba buat usaha
usaha lah, biar lebih dekat sama keluarga ya. Berarti sekarang di melaut udah nggak aktif ya? Kenapa? Udah nggak aktif melaut sekarang? Masih sih. Oh, masih. Masih, cuman lagi nikmatin momen sama istri aja. Oh iya. Ya, mungkin nanti kalau seandainya layar lagi, ya harus sambil karyawan buat jalan nih. Oke. Kalau boleh tahu nih sehari biasanya omset suka dapat berapa, Bang? Kalau di sini saya baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Ya, ada yang di Regensi kan. Kalau di Regensi itu dia 1 hari habis 5 kilo. Satu hari berapa? 5 kilo. 5 kilo. Ya. Jadi berapa tuh omset? Kalau masnya? Omsetnya dapat berapa? Kalau 5 kilo? Hampir 500. 500-an ya? Ya 400 sekian lah. Oh gitu ya. Cuma kalau di sini kan, ini saya baru 4 hari sama ini. Oh, baru 4 hari. Ya. Jadi belum banyak yang tahu. Ya mudah-mudahan lah ya. Makin di sini banyak yang tahu. Iya. Amin ya. Sempat ada keraguan nggak sih, Bang, waktu pertama buka usaha kayak gini gitu? Kenapa? Sempat ada keraguan nggak waktu pertama buka usaha kayak gini? Banget sih sebenarnya. Sebenarnya tadinya kan saya awalnya usaha itu Apa? layan Kesukening. Oh, Jasuke itu. Nah, udah jalan dari 2019 lagi ya. Ya dari 2019 waktu pandemi kemarin. Oh. Oh, jadi selain di sini itu juga usaha, Bang ya? Ya, cuma kalau itu kan nggak mangkal dia, Oh, nggak mau. Keliling ya? keliling. Keliling. Sekarang udah total udah ada 5 gerobak. Ini kan abang siapa nih? Saya Julian. 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 Bang Ini pedas Julian manis atau pedas? Yang pedas manis saja. Pedas manis saja ya. Bang, bisa kasih motivasi nggak buat teman-teman di rumah nih yang pengen memulai usaha gitu? Kalau mau mulai usaha, 2 kali sepengalaman saya aja ya. Ya. Jangan takut. Jangan takut. Jangan pikirin terlalu banyak ide. Nah, memikirkan terlalu banyak ide itu halangan untuk kita buka usaha. Contohnya ini gimana, apakah laku atau enggak, ini konsepnya kayak gimana, itu terlalu panjang. Kalau mau buka usaha, langsung aja buka. Kayak contohnya kita mau usaha cumi. Pikirin langkah yang paling mudahnya dulu. Apa bikin gerobak? Bikin dulu aja gerobaknya. Karena kalau gerobaknya udah kebikin kan, mau nggak mau kita harus jalanin kan. Gak usah mikir panjang dulu, Bang ya? Jangan karena saya ingat kata-katanya pendiri Facebook. Dia Apa bilang ide itu nggak datang secara bersamaan. Bahkan dia saat pertama kali buat Facebook pun dia cuma pikirin gimana caranya saya mempertemukan orang di seluruh dunia. Berawal dari kampus kecil, maksudnya dari komunitas kecil di kampusnya. Gimana dia bikin jejaring antara teman-teman di kampusnya aja, kemudian dia bukan ahli IT, bukan ahli apa-apa. Pendiri Facebook itu. Dia nggak tahu dia mau desain apa. Ketika itu muncul, dia eksekusi apa yang harus dia lakukan pertama, dia lakukan. Kemudian baru ide-ide lain datang, pembaruan datang. Sama sih kayak cumi ini. Pertama kali saya buka, biasanya nggak tahu gimana caranya ngolah cumi. Nah itu saya datang ke orang yang Gak ada pengalaman sama sekali ya? Nggak ada, awalnya nggak ada. Jadi modal nekat aja tuh, Bang? Enggak juga. Saya datang ke orang yang jual cumi, kebetulan emang kenal. Oke. Saya nginep di sana, saya belajar gimana dari proses produksi atau segala macam. Cuma namanya belajar 1 hari, ya ilmu kita pasti sedikit lah. Kurang, Bang ya? Kurang. Akhirnya ilmunya yang paling banyak didapat dari mana? Ya ketika saya buka, ada pembaruan. Coba gagal, kebuang. Saya pernah olah cumi 5 kilo dan saya nggak jual itu. Kenapa? Karena begitu saya olah, hancur gitu. Karena ini komposisi ini berarti jangan dipakai. Oke. Harapannya apa nih, Bang, buat usahanya ke depan, Bang? Ya mudah-mudahan sih lancar. Lancar ya? Ke cabang. Amin. Amin. Bisa ya membantu perekonomian juga lah. Ya. Ibaratnya kan bisa kita ambil karyawan kan bantu orang juga. Itu sih tujuan awal saya sih itu sebenarnya. Karena saya ngerasain juga, saya kan bukan dari kalangan yang mampu juga ya. Meskipun background saya sekolah pelayaran gitu bukan berarti orang tua saya mampu, enggak. Cuma karena waktu itu
karena kepengen aja gitu, sambil kerja sambil kuliah. Ngerasain juga susahnya nyari kerja, apalagi sekarang tahu sendiri nyari kerja butuh koneksi dan segala macamnya. Pernah Ya, dapat omongan yang bikin ngedown gak bang? Sering Waktu banget. pertama usaha. Sering banget sebenarnya sih, kebanyakan itu dari orang-orang terdekat. Contohnya? Contohnya kayak, yang ngapain sih, udah ada ijazah, belajar aja gitu. Ngapain ngambil hal-hal receh, apa gimana. Itu kebanyakan dari orang terdekat sih. Hal-hal yang kayak gitu. Tapi abang sendiri nanggapinnya gimana itu bang? Jangan dipikirin, Gak usah dipikirin ya? nggak usah dipikirin. Karena kalau itu, saya pernah loh jual waktu hujan-hujan, itu satu hari cuma 1 kilo. Satu hari 1 kilo, sedangkan saya olah cumi 5 kilo, artinya 4 kilo kebuang gitu. Artinya ya, bukan artinya kebuang, saya bagi-bagikan gitu, nggak jadi uang. Cuma kalau saya pikir lagi, ya nggak ada yang instan gitu. Kalau mau instan ya mungkin kita scamming ya, orang-orang nggak, siapa itu yang ini cryptocurrency itu, tipu-tipu orang atau apa, itu instan mungkin. Maksudnya semua usaha besar kalau kita perhatiin, ya kayak yang udah brand-brand besar itu kayak Kentucky atau apa, semuanya nggak ada yang instan. Semuanya punya proses, semuanya punya perjuangan panjang. Rata-rata yang instan itu jatuhnya pun instan.